Sampai 2022, terdapat beberapa catatan terkait data yang kami miliki sebagai berikut. Kami telah menerima 268 juta laporan dari pihak pelapor dengan rincian 227,9 juta laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri atau LTKL, 39,2 juta laporan transaksi keuangan tunai, 742 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan, 445 ribu laporan transaksi penyedia barang dan jasa, dan 4.599 laporan penundaan transaksi. Untuk memperkaya data dan meningkatkan sinergi APU PPT nasional dan global, telah dilaksanakan 199 nota kesepahaman baik dengan sektor publik dan swasta di dalam negeri maupun dengan lembaga intelijen keuangan di negara lain. Selain menerima data dan informasi dari pihak pelapor, sektor publik dan sektor swasta, kami juga telah menerima 1.250 pengaduan masyarakat yang efektif sebagai data tambahan dan pemicu dalam proses analisis dan pemeriksaan pencucian uang. Wah, bahannya mana bagi dua? Oh, di map biru. Kami lanjutkan. Kami telah menyampaikan 7.381 LHA dan 235 LHP kepada aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga lain dengan dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana asal sebagai berikut. Tindak pidana korupsi sebesar 39,7% dari total laporan, tindak pidana penipuan sebesar 15,9%, tindak pidana bidang perpajakan sebesar 11,5%, tindak pidana narkotika sebesar 6%, dan tindak pidana lain sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang TPPU sebesar 26,8%. Besarnya dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi telah sesuai dengan penilaian resiko nasional terhadap pencucian uang tahun 2021 yang menempati urutan resiko tertinggi. Kami telah menyampaikan LH terkait dengan tindak pidana pembiayaan terorisme sebanyak 452 laporan kepada instansi terkait seperti kepolisian, BIN, Bea Cukai, dan FIU negara lain. Dalam menindaklanjuti LH dan LHP tersebut, telah dilaksanakan sedikitnya 1.638 kali rapat koordinasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang dilakukan antara PPATK dengan aparat penegak hukum. Tindak lanjut LHA dan LHP yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum selama periode tahun 2022 telah mengungkapkan perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal sebagai berikut. LH dan LHP terkait dengan tindak pidana korupsi sebesar 81,3 triliun, LHA dan LHP terkait tindak pidana perjudian sebesar 81 triliun, LHA dan LHP terkait dengan tindak pidana GFC atau Green Financial Crime senilai 4,8 triliun, LHA dan LHP terkait tindak pidana narkotika senilai 3,4 triliun, LH dan LHP terkait penggelapan dana dalam yayasan senilai 1,7 triliun, dan berbagai pengungkapan perkara lainnya. Selain pengungkapan perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal, selama tahun 2022 PPATK juga turut membantu penerimaan negara dan denda sebesar 1,6 miliar, uang pengganti sebesar 13,9 miliar, dan SGD 1,9 juta. PPATK juga berkontribusi dalam penerimaan negara sektor pajak melalui LH dan LHP yang disampaikan ke Ditjen Pajak senilai 7,04 triliun lebih sesuai dengan ketetapan yang kami peroleh dari Ditjen Pajak. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, PPATK akan terus berkomitmen untuk tetap fokus pada kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM di Indonesia dengan prinsip efisien dan efektif, serta akuntabel dengan berorientasi pada hasil kinerja terbaik. Sekali lagi kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI atas segala dukungan dan selalu diberikan kepada PPATK selama ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang mulia pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ini mantep juga nih. Nggak sampai 10 menit sudah selesai. Tapi 349 triliun Republik ini hampir pecah. Tapi nggak apa-apa Pak, ini menandakan bahwa keterbukaan sistem dengan aspek masalah keuangan memang harus dibiasain terbuka Pak. Terbukaan informasi. Tapi Pak, kita berharap keramaian ini membuat keramaian yang ada ujungnya Pak.
Kalau memang yang disampaikan PPATK ke Pak Menko terkait dengan nilai asumsi transaksi sampai 349 triliun itu akhirnya tidak terbukti TPPU, mestinya juga disampaikan ke publik dengan seterang benderangnya, Pak. Supaya Republik ini tidak gaduh dengan apa yang menjadi informasi belum tentu benar. Tapi untuk mempersingkat waktu, nanti teman-teman, karena ini Pak Desmond minta duluan, nanti kita kanan kiri aja ya. Jadi jangan nggak usah kanan kiri aja. Oke, Pak Desmond, silakan Pak Desmond. Terima kasih Pak Roni, pimpinan. Saya cuma ingin mempertegas saja Pak Ipan. PPATK yang diekspos itu TTPU atau bukan? TPPU, pencucian uang. Yang 300 itu TTPU. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan. Nah, tegas saja. TPPU? TTPU. Ya. Jadi ada kejahatan di Departemen Keuangan begitu. Bukan. Dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 2010. Disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU. Dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak adalah penyidik tindak pidana asal. Di forum di ruangan ini juga saya pernah bertanya. Laporan-laporan PPATK kepada penegak hukum, ya, itu ada tindak lanjut nggak? Ya, dijawab waktu itu ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak ditindaklanjutin, kan begitu? Ya. Waktu jawaban Pak Ipan begitu kan? Ya. Dalam kasus 300 triliun lebih ini, Mantap kali dipakai. publik melihat ini TTPU, ada pencucian uang. Makanya jadi rame gitu. Nah, di rapat Komisi 3 ini, saya ingin mempertegas. Karena saya berpikir, kalau ini ada sesuatu terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara, sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk keseriusan ini. Maka rapat hari ini adalah poin penting untuk ketegasan Kepala PPATK. Agar pansus ke depan tidak kayak gosokan maju mundur. Makanya penegasan bahwa di sana dicurigai ada pencucian uang itu yang paling penting. Jadi ada pencucian uang Pak Ipan ya? Ada pencucian uang. Kami tidak pernah satu kali pun menyatakan tidak ada pencucian uang. Tadi dinyatakan di situ tidak ada pencucian uang, saya juga nggak tahu itu statement dari siapa. Oke. Yang ingin saya lihat, data-data itu akan bisa dikasih ke Komisi 3 nggak agar kita jadi bahan untuk rapat pansus? Yang rekap itu? Rekap. Ya, karena sudah kami serahkan kami eskalasi ke Komite Koordinasi Nasional, informasinya akan diserahkan langsung oleh Pak Ketua Komite Nasional. Oh jadi Pak Mahfud. Pak Mahfud yang akan menyerahkan. Kami bisa minta ke PPATK nggak Komisi 3 sebagai mitra yang juga tentunya harus dilaporkan. Iya, melalui Pak Ketua Komite, Pak. Pak Ketua Komite. Iya. PPATK tidak bisa langsung memberikan ke Komisi 3. Bisa, tapi sekarang karena sudah kita ke Ketua Komite, beberapa kali dalam case per case kita pernah serahkan kepada Komisi 3. Iya. Fotokopinya nggak bisa? Foto bisa saja. Oh bisa. Iya. Jadi saya tegaskan, data-data yang berkaitan dengan itu bisa diminta Komisi 3 kepada PPATK. Iya, rekapnya bisa, iya. Oke. Iya. Karena ini penting. Jangan sampai hari ini cuma bicara 300 triliun. Tapi recehannya tuh di mana aja nih? Ya. Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus. Ternyata tikusnya ada di sana. Maka informasi PPATK
itu jadi sangat penting bagi Komisi 3 dan masyarakat untuk melihat berapa banyak yang dimain-mainkan ya oleh Departemen Keuangan. Nah, data ini sekretariat kirim surat untuk diminta agar kita lihat ya, agar ke depan kita bisa lebih jernih melihatnya, bukan angka 300 triliun lebih aja, tapi kita akan lihat materi substansinya daripada 300 itu. Kenapa? Kalau dilihat laporan beberapa kali rapat kita dengan PPATK, PPATK ini kan sangat bagus, luar biasa, proaktif. Selalu memberikan informasi yang bagus kepada penegak hukum. Tapi sebaliknya, penegak hukum tidak terlalu serius ya, merespon tentang catatan-catatan PPATK ya. Ini juga tolong sekretariat dicatat rapat-rapat kita dengan mitra kejaksaan, kepolisian, KPK. Kita akan tanya ini ya, agar ke depan apa catatan-catatan yang diberikan PPATK itu jadi dasar juga di samping rekomendasi BPK, agar ini penegakan hukum dalam rangka meningkatkan pendapatan negara untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang ada di sektor penegakan hukum. Kalau tadi dibilang bahwa ini ada unsur pencucian uang, ada pertanyaan yang bukan wilayah PPATK. Ada wilayah polisi, ada wilayah Kejaksaan Agung, ada wilayah KPK. Ya. Jadi data yang ingin saya minta nanti adalah bagian bahan rapat kita untuk menseriusi informasi ini. Kalau kita bicara 300 triliun, 400 triliun, nggak ngerti kita. Yang mana pencucian uangnya? Ya, siapa pelakunya? Ada pertanyaan, apakah itu berkaitan dengan sejumlah orang, misalnya siapa alun-alun itu? Ya? Atau ada alun-alun yang lain, jumlahnya 300. Apakah itu? Atau memang ini kelembagaan? Apakah ini kelembagaan? Kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang nggak beres. Atau tikus-tikus di kelembagaan itu. Nah, dalam konteks kebocoran ini, saya ingin ada jawaban dari Pak Ivan. Memang tidak beres kelembagaan Dirjen Pajak atau memang ada tikus-tikus seperti alun-alun itu gitu loh. Silakan Pak. Maaf, ya, izin pimpinan. Jadi 349 miliar 349 triliun 874 miliar 187 juta 502.987 itu bukan ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tapi ini bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun. Itu bisa melibatkan, jadi ada 3 stream pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama. Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan.
Sama kalau kita menyampaikan ke kepolisian. Interupsi aja kalau mau. Interupsi pimpinan. Boleh. Interupsi. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Baru nih. Satu-satu dulu aja, biarin nanti kalau Pak Desmond sudah merasa oke, nanti ntar teman-teman silakan. Lanjut aja dulu. Terima kasih Aja dulu, Pak pimpinan. Iwan. Lanjut aja. Terima kasih pimpinan. Jadi itu sama halnya pada saat kami menyerahkan kasus korupsi ke KPK. Itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada karena tindak pidana korupsi itu penyidik tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya adalah KPK. Lalu pada saat kita menyerahkan kasus narkotika kepada BNN, itu bukan berarti ada tindak pidana narkotika yang ada di BNN, bukan. Itu terkait dengan tusi BNN. Sama pada saat bea cukai maupun pajak, itu karena memang urusan kepabianan ekspor impor itu bea cukai. Pasal 74 yang mulia semua bikin itu kan penjelasannya mengatakan bea cukai adalah penyidik tindak pidana asal. Nah kemudian perpajakan itu yang angkanya besar. Nah oleh masyarakat ya kesalahan kami juga, literasi publik kami kurang melakukan kampanye dan segala macam. Memang pemahamannya agak sulit. Kesalahannya adalah diterjemahkan itu terjadi di Kementerian Keuangan. Tidak begitu. Tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Pimpinan mumpung pas ini saya interupsi dikit aja. Saya mau ngutip pernyataan Pak Mahfud. Ntar dulu, sebentar. Supaya nanti ininya kanan kirinya baik. Iya, bukan maksud saya biar nggak lepas dari konteks ini, Pak. Ntar dulu, Pak Desmond dulu bentar, Bib. Izin pimpinan. Terima kasih pimpinan. Window-nya sudah kebuka, ya. Tidak bulat 300. Tadi udah Pak kawan-kawan sudah paham. Karena kawan-kawan sudah paham window-nya, saya cukup dilanjutkan sama teman-teman. Silakan. Interupsi dikit. Oke.